Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Kim. Kali ini kita bakal membahas apa itu pips dalam forex dan juga leverage dalam market future ya. Nah, untuk rekan-rekan yang sebelumnya yang udah ikutan kelas ya, kelas best trading school bersama Bitchat Academy yang belum masuk, untuk bulan November ini kita buka batch 2-nya ya. Jadi untuk kelas basic. Jadi untuk yang basic pertama itu sudah masuk ke kelas intermediate. Jadi untuk rekan-rekan yang masih belum masuk bisa ikutan dimulai pada bulan November ini. Oke, jangan sampai ketinggalan. Oke, langsung saja. Apa sih pembahasan materi kita kali ini dalam konten ini? Ini kita requestnya dari rekan-rekan ya di grup ya, juga banyak yang minta, bang coba minta buatin apa sih itu perbedaan pips sama leverage dalam market future, apa bedanya, seperti itu ya. Oke, langsung saja bakalan saya terangkan di sini secara singkat ya, dan juga contoh-contohnya nih ya materi kita. Apa itu pips dalam forex dan leverage dalam market future ya. Oke. Nah, pips sendiri pengertiannya merupakan singkatan dari point in persentase. Pips adalah satuan poin terkecil untuk mewakili perubahan harga dalam trading forex. Oleh karena itu, akumulasi keuntungan dan kerugian selama posisi berjalan mengikuti pergerakan harga dalam forex juga dihitung dalam satuan pips. Jamaknya disebut pips ya. Ini pengertiannya. Nilai satu poin pip bervariasi tergantung pada pasangan mata uang yang ditradingkan. Oke, jadi di sini bervariasi ya. Jadi nggak sama. Diperhatikan aja dulu apa yang rekan-rekan tradingkan di situ, karena perhitungan pipsnya itu berbeda-beda. Oke. Nah, pada pasangan mata uang yang ditradingkan ketika kurs saat trading. Jadi misalnya 1 poin pips pada pasangan Euro USD, maka akan berbeda dengan nilai 1 poin pips pada pasangan USD JPY. Jika hitungan 1 poin pips pasangan Euro USD itu 1403 adalah angka keempat. Jadi ini angka keempat setelah titik ya. Jadi yang dihitung ini angka 3-nya itu. Ya di situ ya, angka terakhir. Sedangkan untuk 1 poin pips pasangan USD JPY 105.670 adalah angka kedua setelah titik. Jadi 70-nya ini ya yang dihitung. Oke, gimana perhitungannya? Nih, contohnya seperti ini. Misalnya apabila harga Euro USD itu bergerak dari 1403 ke 1404, maka akan menjadi pergerakan 1 pips. Jadi dari 3 naik ke 4 ya, 1 pips. Nah, sedangkan jika harga USD JPY 105.670 ke 105.680 menjadi pergerakan 1 pips. Jadi yang dihitung ini 2 angka setelah titik. Ya, 70, 80. Jadi dari 7 naik ke 8. Jadi angka nolnya itu angka istilahnya nggak dihitung ya. Yang dihitung dari angka kedua setelah titik. Oke, cukup paham ya di sini. Dalam trading forex juga Anda tidak bisa melakukan trading per $1. Jadi ada ukuran kontraknya ya rekan-rekan. Nah, kontrak tertentu yang menjadi dasar dalam trading forex pada umumnya ada 3 jenis kontrak, yaitu sebagai berikut nih, simak nih contohnya. Jadi dipelajari jadi biar paham. Nih, kontrak standar. Jadi di sini satu lot sama dengan 100.000 unit. 100.000 unit itu jika kita bertrading dengan mata uang dolar AS ya atau USD, maka bisa disebut 100.000 USD. 100.000 USD. Oke. Nah, kontrak mini satu lot sama dengan 10.000 unit. 10.000 unit itu jika kita bertrading dengan mata uang dolar AS atau USD, maka bisa disebut 10.000 USD.
Terus yang ketiga ini kontrak mikro, satu lotnya itu sama dengan 1000 unit. 1000 unit itu jika kita bertrading dengan mata uang dasar dolar AS atau USD maka bisa disebut 1000 USD. Oke, cukup jelas di sini. Nah, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya menghitung profit loss pair mayor ya. Pair mayor adalah sebutan untuk pasangan mata uang dengan likuiditas dan volume trading tertinggi dalam forex. Pair mayor selalu menyertakan dolar AS sebagai base currency-nya sebagai mata uangnya atau quotes currency-nya. Berikut beberapa contoh menghitung profit forex dalam pair major. Pair major sama minor di sini ini kalian perhatikan juga ya. Ini sedikit cuma pembahasan simple dan saya mengambil poin-poinnya saja ya. Oke. Nah, direct pair adalah pair mayor dengan USD sebagai quotes currency. Contohnya GBP USD. USD-nya itu pasti berada di akhir ya. Contohnya kalau kayak di kripto itu BTC USD. Nah, karena pairnya itu USD ya. Jadi dia pasti berada di akhir. Nah, di sini Euro USD, AUD USD dan NZD USD. Nah, indirect pair adalah pair mayor dengan USD sebagai base currency. Jadi bedanya kalau tadi USD-nya di belakang, ini USD-nya di depan. Contohnya nih USD JPY, USD CHF dan USD CAD. Oke, cukup jelas. Nah, rumus perhitungan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Contohnya misalkan pair Euro USD menunjukkan harga di sini 1.23450, maka satu pipnya di lot trading standar bernilai pip sama dengan 100.000 ya, 100.000 diperhatikan ya, pip sama dengan 100.000 atau lot standar. Jadi 0,00010 sama dengan 10 pips. Nah, ini yang dihitung ya. Jadi ini yang dihitung angka terakhir, dua angka terakhir di situ. Jadi setiap pips pada Euro USD dengan trading satu lot standar bernilai itu $10. Oke. Ini perhitungannya ya. Jadi kalau 10 pips itu bisa $10 dengan margin yang kita tradingkan itu seperti ini, 100.000 atau lot standarnya ya. Nah, ini apa sih? Muncul mulu. Terus open posisi buy Euro USD satu lot dengan harga 1.23450 lalu ditutup dengan ditutup di harga 1.2600. Selisih harga tersebut adalah 15 pips. Ya, 15 pips. Jadi hitungannya ini ya. Dari sini ke sini 15 pips ya, ke 600 atau 450 ke 600. Selisih itu yang dinamakan pipsnya. Jadi profit loss sama dengan 15 pips, $10 sama dengan 150 US dollar. Oke. Kalau masih bingung nanti bisa tanya ya di kolom komentar ataupun kalian bisa tanya-tanya kita di grup official langsung ya kawan-kawan. Jadi biar mungkin masih banyak bingung ini gimana sih Bang Anu atau mungkin kurang jelas ya, padahal ini udah poin penting ya. Jadi kita ngambil istilahnya kita nggak bikin panjang, simple tapi gampang lah dipelajari. Coba mungkin yang masih kebingungan caranya mungkin nanti bisa ini lagi ya, diulang-ulang lagi. Nah, di sini menghitung profit loss pair gold. Untuk menghitung profit ini contohnya di market gold ya. Untuk menghitung profit dan loss di trading emas, Anda cukup mengingat rumus profit dan loss-nya ya. Itu contoh. Anda mengambil posisi sell SAU USD. SAU ini adalah singkatan dari gold ya. Jadi ini pairnya emas. Ini kalau kalian menemukan SAU ini adalah gold atau emas ya. Per satu lot di harga 1.350 kemudian ditutup di harga 1.340, ini posisi sell ya, posisi turun. Profit loss sama dengan 10, satu lot 100 sama dengan $1.000. Jadi hitungannya itu
beda ya sama kurensi atau mata uang. Ini 10 pip ya, dari 50 turun ke 40, 10 pipnya di sini. Jadi yang dihitung ya ininya ya, bukan angka terakhirnya ya, beda sama yang tadi. Satu lotnya itu sama dengan 100 dan 100 itu sama dengan 1000, oke. Nah, itu tadi contoh dari perhitungan pips ya di forex. Dengan lotnya juga kita sudah jelasin di situ apa sih bedanya pips di forex. Dan kali ini kita bakal membahas leverage, oke? Nah, leverage sendiri yang disediakan oleh broker itu bervariasi ya. Jadi misalnya ada yang menyediakan 1:1 sampai dengan 1:1000. Nah, jika trader menggunakan fasilitas leverage 1:1000, artinya modal yang kita miliki itu dikalikan 1000 kali dari nilai deposit yang telah kita tanamkan. Jadi leverage itu artinya daya ungkit ya, atau dikalikan ya. Nah, sebagai contoh, misal kita ambil contoh dengan leverage 1:100 nih. Trader cukup memberikan 100 USD kepada broker untuk memperoleh modal 10.000 USD. Ini keuntungannya. Jika modal 10.000 USD itu dipakai untuk bertrading dan mendapat untung seperti di contoh tadi, maka keuntungan tetap 100 USD. Artinya para trader tetap bisa memiliki kesempatan mendapatkan untung 100% sekali trading. Paham ya? Nah, contoh perhitungan adalah sebagai berikut ini contohnya. Jadi kita bakalan contohin di market future crypto. Di sini ada BTC USD. Nah, margin atau modal kita semisal 100 US dollar leverage 50 kali. Ini leverage 50 kali dari harga 59.700 ke 59.800. Ini naik 100 ya. 100 rupiah ya. 100.000. 100.000 atau 100 rupiah? 100 rupiah ya. Ini kan hitungannya 97.000. Ya. Atau 5% sama dengan itu sudah $5 ya. Jadi dari naik dari 700 ke 800 aja di sininya di angka ribunya ya. Jadi 59.700 ke 59.800 itu sudah 5%, sama dengan $5 keuntungannya. Jadi ini memakan leverage 50 kali ya. Jadi rekan-rekan itu juga cara ngitungnya tergantung leverage-nya yang dipakai. Mau leverage misalnya itu kan leverage dari 1 sampai, kalau BTC rata-rata ada yang sampai 175, ada yang sampai menyediakan 1 sampai 150. Jadi beda-beda ya, tiap broker itu berbeda-beda menyediakan leverage-nya. Jadi ada juga yang 1 sampai banding 1000, ada juga seperti itu. Nah, dengan perhitungan kenaikan dari harga 59.700 ke 59.800 dan berlaku kelipatan sesuai leverage yang digunakan. Nah, berlaku kelipatan ya. Jadi ini kan diperkalikan ya. Dan cara menghitungnya itu sesuaikan modal dengan ininya ya kawan-kawan, dengan leverage yang kalian pakai seperti itu. Tapi intinya adalah leverage itu adalah daya ungkit. Istilahnya sama halnya dengan modal kita dikalikan, dan perhitungan profit sama lossnya itu sama ya. Jadi semisal kalian profit 5%, kita contohkan dulu. Misalkan 5% dari margin $100 dengan leverage 50, jika profit $5. Terus juga kalau semisal kalian itu floating ya atau loss, ya sama hitungannya, maka kalian akan loss $5 seperti itu. Hitungan profit dan floating atau loss juga sama ya. Nah, lebih gampangnya adalah persen dikalikan modal kali leverage sama dengan hasil seperti itu. Ya, gampang sih, ini simpel, cukup mudah untuk dipelajari. Oke, sampai di sini saja ya. Jadi untuk penjelasan apa sih itu pips dan perbedaannya dengan leverage. Jadi di sini kita sudah menjelaskan juga, memberikan contohnya juga, cara menghitungnya seperti apa dan beda-bedanya di mana kayak gitu kan. Jadi kalau di pairnya sendiri, istilahnya kalau di kurensi sendiri itu beda bacanya.
cara menghitung pips di forex ya. Kayak tadi misalkan currency dengan SAU ya atau gold, itu sudah beda cara menghitung pipsnya. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan pips dan average. Untuk yang masih bingung bisa ikut kelas trading kita ya, Bitchat Academy, yang mana dari hal paling dasar mengenai trading kita bahas semuanya. Oke, di sini juga fasilitas lengkap ya kawan-kawan. Ada VIP diskusi, juga VIP signal. Jadi kalian selain juga dapat edukasi, nanti juga dapat signal untuk kalian bisa jadikan patokan untuk open posisi ya. Di situ juga kita bisa saling sharing, kita belajar bareng. Kalau ada yang dibutuhkan atau pertanyaan apapun, kita bakal jawab, kita bakal bantu, dan kita mentoring seperti itu. Dan kenapa saya sangat sarankan untuk rekan-rekan itu ikut trading Bitchat Academy. Karena apa? Karena di sini gratis ya. Jadi fasilitasnya semuanya sama dari basic sampai expert. Dan juga untuk rekan-rekan yang bingung mencari rekomendasi broker, saya sangat merekomendasikan untuk memakai Bitchat. Karena apa? Karena Bitchat ini satu platform dengan market sangat lengkap ya. Di sini ada cryptocurrency, ada spot. Cryptocurrency itu future sama spot ya, dan juga ada derivatif dan market forex. Untuk WD-nya, nah untuk WD-nya ini sangat aman ya, karena dilakukan manual, jadi itu sangat bagus dan terhindar dari phishing ya, atau gampang diretas atau tidak gampang diretas. Jadi ini kan WD-nya nggak otomatis. Biasanya kalau sudah kita WD terus konfirmasi, mungkin sekitar 5 menit kita bakalan dapat notif bahwa penarikan kita itu diproses seperti itu. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa bantu like, subscribe, and share. Untuk pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau bisa di grup official kita ya, di BTS Club dan juga di Bitchat Indonesia Official. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.